Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang mendung terlihat menggelayut tebal di angkasa. Sementara angin berembus pelan sejukkan suasana. Tidak menunggu lama, gerimis pun mulai berjatuhan. Seharusnya di taman itu kami sedang berbahagia, namun keadaan bukan demikian. Aku masih meremas jari jemari lentik tangan gadis di sebelahku. Kami terdiam oleh angan masing-masing. Aku lepaskan jemariku yang erat menggenggam jemarinya. Lalu kuusap bulir air mata itu. Air mata tentang kesedihannya. Aku memahami apa yang ia rasakan. Gerimis yang turun semakin deras, sederas air mata gadis di sebelahku. Kembali kuusap bulir air mata itu, berharap bisa sedikit membantu menenangkan kesedihannya. Sudahlah, Tin. Semua sudah berlalu. Semakin kau tangisi, semakin kau merasa sakit. Masih ada aku di sini. Ada aku buatmu, Tin. Destina hanya menunduk. Dia sesenggukan menahan tangis. Sama sakitnya aku, Tin, kalau hatimu masih untuk dia. Sementara aku di sini terus menyayangimu. Aku benar-benar mencintaimu, Tin. Aku mendesah lirik. Sebenarnya hatiku sedang teriris melihat sikapnya. Sebelum mengenalku, Destin sebelumnya pernah dekat dengan seseorang. Seseorang itu bernama Pribadi. Mereka sama-sama bekerja pada sebuah jaringan televisi lokal. Destin adalah seorang reporter, sedangkan Pribadi adalah seorang kameramen. Destin menceritakan kalau Pribadi adalah orang yang baik, ramah. Pribadi juga sangat perhatian pada Destin. Bahkan sampai hal terkecil sekalipun, Pribadi sangatlah perhatian. Memang, pada awalnya Pribadi belum berani menyatakan cinta pada Destin. Namun sebagai sesama lelaki, aku paham. Pribadi pasti telah memiliki rasa terhadap Destin. Destin sangat suka meminta tolong pada Pribadi. Bahkan tidak jarang, Destin meminta Pribadi untuk membelikan sarapan. Padahal di depan kos Destin juga ada warung makan. Entah karena apakah Destin memang butuh bantuan, ataukah karena ia memanfaatkan perhatian Pribadi. Rasa kebersamaan itu semakin erat ketika pada suatu waktu, perusahaan meminta Destin dan Pribadi meliput suatu berita. Rupanya ada suatu tanah longsor yang mengakibatkan sebuah desa menjadi terisolir. Bahkan terjadi korban jiwa yang mencapai puluhan orang. Dalam angan kami masing-masing, aku kembali teringat akan cerita kedekatan Destin dan Pribadi. Lokasi longsor itu berada pada suatu daerah yang terpencil.
tepatnya di lereng sebuah pegunungan yang membawahi beberapa kota sekaligus. Ketika mereka tiba di sana, keadaan bukan saja porak-poranda. Lebih dari itu, masih banyak penduduk yang terkubur yang bahkan belum diketahui di mana saja mereka tertimbun. Bau bangkai sangat menyengat. Entah apakah bau itu berasal dari jenazah penduduk atau berasal dari hewan ternak. Tangis pilu di mana-mana, sungguh membuat miris. Maka setiba mereka di sana, pekerjaan berat pun segera menanti. Mereka harus mencari informasi mulai dari apa penyebab longsor hingga memastikan jumlah korban baik meninggal maupun yang selamat. Apapun informasi penting harus mereka beritakan setiap hari. Berkaitan dengan peristiwa yang telah merenggut banyak korban jiwa itu, hal-hal mistis yang menyeramkan maupun penjaraan dan pencurian sangat menghantui penduduk desa. Mereka sangat waspada menjaga harta yang masih bisa diselamatkan. Apalagi hampir sebagian besar penduduk di lereng pegunungan itu adalah sebagai peternak sapi. Siang itu, bersama tim SAR dan relawan, Destin dan kawan-kawan akan mencari tahu apakah di sebuah titik lokasi masih terdapat korban yang masih belum ditemukan. Hujan yang lebat memang akan menyulitkan pekerjaan mereka. Bahkan alat berat yang dikerahkan terpaksa ditarik mundur karena khawatir justru akan terpelosok ke jurang yang dalam. Sampai hari menjelang maghrib, hanya 1-2 jenazah yang ditemukan. Itu pun salah satunya dengan kondisi yang tidak utuh. Seorang korban yang diidentifikasi seorang wanita ditemukan tanpa kepala. Sementara korban satunya, sebelah kakinya hilang entah kemana. Pantas saja kalau tempat ini longsor. Lihat, hutan gundul akibat ditebangi. Pribadi menyapukan pandangan ke sekitar. Destin membenarkan perkataan pribadi. Iya mas, ketika hujan deras, tanah di lereng tak ada yang menahan. Maka jelas sekali ketika tanah di atas sana terkikis hujan, meluncurlah dan menutupi desa ini. Destin menimpali. Mbak. Seorang wanita seperti berbisik lirih di telinga Destin. Destin menoleh, tapi tidak ada siapapun yang terlihat memanggilnya. Pada saat itulah, Destin melihat ada seseorang yang melambai ke arahnya. Tidak begitu jelas karena jarak pandang yang jauh. Namun samar-samar, seseorang itu bisa melihat sedang melambai. Destin mendekat ke arah orang itu. Orang itu membutuhkan pertolongan, pikirnya. Pribadi yang melihat Destin berjalan ke suatu arah pun mengikuti. Destin yang merasa sudah dekat, terperanjat dengan apa yang dilihatnya. Yang melambai itu ternyata hanya tangan saja, tanpa badan. Destin menjerit karena ketakutan. Sosok itu pun lenyap. Jeritan Destin terdengar di telinga orang-orang di sana. Sontak mereka mendekat. Destin mengatakan bahwa ada sosok tangan yang melambai. Pada saat itulah, salah seorang relawan tanpa sengaja tersandung sesuatu. Dan ketika diamati, sesuatu itu adalah sepotong tangan manusia. Dengan cepat mereka menggali di sekitar potongan itu. Benarlah, di sana ditemukan jenazah yang sudah tidak utuh lagi. Kembali kantong mayat terisi oleh jenazah di siang itu. Pencarian berakhir di sore hari. Cuaca yang semakin berkabut sangat menyulitkan tim SAR maupun relawan. Destin pribadi dan rekan-rekan pun kembali kepada pengungsian. Bersama para penduduk dan relawan, mereka tinggal di sana. Pukul 11-an malam, ketika hampir semua tengah terlelap, Destin merasakan ada suara seperti langkah kaki di sekitar barat. Seperti berjalan ke sana kemari. Ia takut kalau ada pencuri yang tengah beraksi, kalau sampai kepergok bisa nekat. Tapi kalau tidak dipergoki, bisa-bisa ada barang berharga yang hilang. Maka Destin mengintip dari sela-sela jendela barat.
Di luar terlihat sepi, hanya suara binatang malam yang gaduh, bersorak-sorai tidak peduli apa yang tengah manusia alami. Yakin tidak ada siapapun di luar, Destin kembali mencoba pejamkan mata. Rasa lelah memang mendera, namun cuaca yang sangat dingin membuat tubuh Destin terasa menggigil. Suara langkah kaki itu kembali terdengar, seperti orang sedang berlarian, diikuti jerit dan teriakan-teriakan pilu. Suara itu muncul dan hilang bergantian, kadang seperti alas kaki yang diseret. Destin berusaha menghubungi pribadi menggunakan handy-talkie-nya, berharap pribadi mendengar dan balik mengontaknya. Meski berulang kali Destin mencoba masuk, namun pada frekuensi itu tidak seorang pun rekan setimnya yang menyaut. Sementara intensitas suara di luar semakin sering terdengar, bahkan sayup-sayup terdengar suara jerit minta tolong. Destin semakin resah. Ia takut andai suara-suara itu memang orang-orang yang sedang meminta pertolongan. Terjadi longsor susulan misalnya. Namun, ia masih berpikir bahwa andai terjadi longsor susulan pun, pastilah sudah ada tim yang bergerak. Sekitar jarak 1 km dari titik longsor, memang didirikan tenda-tenda milik TNI Polri dan tim SAR yang mengevakuasi sekaligus berjaga apabila terjadi longsor susulan. Setelah itu, pasti ada peringatan untuk semua tim relawan maupun para tim mencari berita. Suara sorak-sorai itu kembali terdengar. Ada jerit, ada teriakan. Destin yakin kali ini pasti terjadi sesuatu. Meski dengan tubuh yang terasa pegal dan lelah, apalagi suhu yang sangat dingin menusuk tulang, toh Destin tetap saja keluar dari bara. Ia ambil peralatan yang digunakan untuk meliput. Hanya ada sepi dan gelap. Destin terpana. Di luar barangnya ternyata sepi. Tidak ada kekacauan seperti yang ia bayangkan saat di dalam barusan. Bulu kuduk Destin mulai berdiri. Mungkin karena suhu yang kelewat dingin. Namun ia merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Destin pun bergidik. Ia hendak kembali masuk ke baraknya. Namun belum juga niatan itu ia lakukan, sebuah suara memanggilnya. Mbak Destin. Suara itu terdengar dari belakangnya berdiri. Otomatis ia pun menoleh. Nampak seseorang sedang berdiri. Dalam kegelapan itu, Destin mencoba memastikan siapa yang berdiri di sana. Lampu senter ternyata tidak mampu menembus pekatnya malam. Destin mengamati orang yang kembali memanggilnya itu. Dari lagak-lagaknya, Destin meyakini kalau itu rekan setimnya. Ia yakin kalau itu Pak Turi, orang yang dipercaya untuk mengatur perbekalan selama meliput di sana. Destin mendekat. Pak Turi, itu jenengan di sana. Namun yang ditanya hanya diam mematung. Ketika semakin dekat, Destin semakin yakin kalau itu memang Pak Turi. Di sana kedua tangan Pak Turi sedang memegangi kepalanya. Entah apa yang sedang Pak Turi lakukan. Pak Turi kenapa? Sakit? Tanya Destin setibanya lebih dekat. Kepalaku sakit, Mbak. Sakit sekali. Pak Turi pun mengerang. Destin mengamati Pak Turi yang sedang mengerang itu. Bulu kuduknya kembali berdiri ketika ia melihat wajah Pak Turi ternyata rusak parah. Bukan hanya wajahnya yang terlihat rusak, kepala Pak Turi ternyata tengah berdarah-darah, lalu pecah dan isinya terlihat berhamburan. Destin terpaku melihat keadaan itu. Ia memegik nyaring ketika Pak Turi dengan kepalanya yang sudah nyaris tidak berbentuk itu mulai berjalan ke arah Destin. Meski remang-remang, Destin masih bisa melihat semburan darah dari kepala Pak Turi. Dengan sisa-sisa keberanian, spontan, Destin lari dan kembali ke baraknya. Ia terengah-engah dengan apa yang barusan ia lihat. Jantungnya berdetak sangat keras. Ia kemudian meragu, apakah yang barusan ia lihat memang Pak Turi, ataukah hantu korban longsor kemarin.
Pagi pun menyingsing. Setelah mandi dan bersiap-siap, sesegera mungkin Destin menuju kepada Pak Turi. Dalam pada itu, Pak Turi sedang mempersiapkan kendaraan untuk nanti digunakan meliput berita. Ketika dengan jelas, Destin melihat yang berdiri di depannya memang Pak Turi. Seketika ia mengucap syukur. Ia pun menceritakan kejadian semalam. Pak Turi rupanya sudah mengetahui ada kejadian-kejadian yang memang berbau mistis. Pak Turi sendiri juga mengalami kejadian yang membuatnya merasa ngeri. Sembari mengisap rokoknya dalam-dalam, Pak Turi menceritakan. Sore itu Pak Turi yang baru saja mengisi bahan bakar berniat segera kembali ke pos. Di tengah perjalanan, beliau melihat seorang wanita sedang berdiri menggendong anaknya. Cuaca yang gerimis membuat Pak Turi merasa kasihan. Maka beliau pun menghentikan mobilnya, lalu menawari wanita itu untuk naik. Maka setelah wanita itu naik, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Pak Turi tidak merasa curiga karena selama dalam perjalanan wanita itu hanya diam. Dalam pikiran Pak Turi, yang penting segera sampai pos. Namun tentu saja, sebagai orang normal, Pak Turi mengajak bicara orang di sebelahnya itu. Setidaknya menanyakan nama atau tempat tinggal dan sebagainya. Namun meski ditanya, wanita di sebelah Pak Turi tetap saja diam. Tentu saja membuat Pak Turi gusar dan bertanya-tanya. Apalagi wanita itu sejak naik sudah memakai selendang untuk mengerudungi kepala hingga wajahnya pun tertutup. Awalnya Pak Turi mengira karena selendang itu untuk menutupi mereka dari terpaan gerimis. Dalam pada itu, di tengah jalan rupanya ada sebatang kayu yang melintang. Maka mau tidak mau Pak Turi pun menghentikan mobilnya. Sedikit menggerutu karena kayu itu menghambat perjalanannya. Pak Turi pun bergegas menyingkirkan kayu yang ternyata lumayan berat. Ketika kayu berhasil disingkirkan, sesegera mungkin Pak Turi kembali ke jok kemudinya. Namun sungguh terkejut beliau ketika wanita di sampingnya sudah tidak berada di sana. Terpaksa, beliau kembali turun dari mobilnya. Tidak peduli bajunya makin basah oleh gerimis. Pak Turi menyapukan pandangan ke sekitar sambil berteriak mencari-cari. Namun yang terlihat hanya rimbunan semak belukar. Barulah ketika dari jarak yang agak jauh, mata Pak Turi menangkap sebuah pohon kecil. Beliau samar-samar melihat wanita yang menumpang mobilnya. Bagaimana mungkin wanita itu secepat kilat sudah berada di sana? Batin Pak Turi. Pak Turi tentu tidak tega melihat wanita itu berada di luar. Apalagi angin juga tertiup dengan kencangnya. Kok ia tidak tinggal di mobil saja, toh Mbak? Pikir beliau. Dengan cepat Pak Turi sedikit berlarian menuju wanita itu berdiri. Namun Pak Turi kembali terkejut karena setiba di sana tidak ada siapapun. Pak Turi jelas terperangah. Setelah kembali, tengok-tengok kanan kiri dan tidak juga menjumpai wanita itu, akhirnya Pak Turi memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Jantung Pak Turi berdebar sekencang-kencangnya karena ketika melihat dari kaca spion, wanita yang menggendong anaknya itu tampak sudah duduk di kursi belakang. Bukan saja karena wanita itu sudah berada di sana, namun lebih karena kepala wanita menghadap ke belakang, berputar 180 derajat sehingga yang nampaknya rambutnya. Ketika Pak Turi menoleh, kepala wanita itu ikut memutar. Lalu tampaklah bahwa wanita itu ternyata tidak memiliki wajah. Mukanya rata, benar-benar rata. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini.
di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.